Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak bagian pertama, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak bagian kedua. Pertidaksamaan nilai mutlak bagian kedua. Tipe soal kedua di mana ruas kiri maupun ruas kanan keduanya memiliki tanda mutlak. Nah, bagaimana menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak untuk tipe yang kedua ini? Sama halnya seperti tipe yang pertama, kita bisa mengerjakan dengan beberapa cara. Ini ada 3 cara yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal dengan tipe pertidaksamaan seperti ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, kita bisa menggunakan kuadrat kedua ruasnya. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan grafik nilai mutlak. Nah, ketiga cara penyelesaian ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya ya. Nanti saya akan berikan link pada deskripsinya. Cara yang paling mudah untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk seperti ini adalah kuadrat kedua ruasnya. Kenapa? Karena kuadrat kedua ruas itu bisa dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Di sini jelas terlihat bahwa ruas kiri ada tanda mutlak, ruas kanan juga ada tanda mutlak. Jadi, dua-duanya jelas positif. Maka, cara yang paling cepat untuk mengerjakan adalah dengan kuadrat kedua ruasnya. Contoh soalnya, mutlak 2x plus 4 lebih besar sama dengan mutlak x plus 5. Nah, kita gunakan dengan kuadratkan kedua ruas ya. Jadi, kita langsung bisa kuadratkan. Ketika tanda mutlak dikuadratkan, maka mutlaknya hilang. Menjadi 2x plus 4 kuadrat lebih besar sama dengan x plus 5 kuadrat. Nah, kemudian kita gabungkan ke ruas kiri semua. Kita jadikan 0 di ruas kanannya, seperti ini. Nah, tentunya jika kalian mengamati video sebelumnya, di sini adalah A kuadrat min B kuadrat. Itu kita bisa gunakan rumus ini ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Dengan A, kita gantikan 2x plus 4. Ditambah B, B-nya kita gantikan x plus 5. Jadi 2x plus 4 ditambah x plus 5 dikali A min B. Dengan A adalah 2x plus 4 dan B-nya adalah negatif x plus 5. B-nya x plus 5. Kemudian kita selesaikan dengan cara apa? Ini kurung kecil kita buka ya. 2x tambah 4, x tambah 5 dikali 2x tambah 4, negatif kali x, negatif x, negatif kali plus 5, negatif 5. Kemudian kita selesaikan 2x tambah x, 3x, 4 tambah 5, 9. 2x dikurangi x, x, 4 dikurangi 5, negatif 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cari pembuat nolnya dari 3x plus 9 dan x min 1. 3x plus 9 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan negatif 3. Ini negatif 9 dibagi 3 ya. Kemudian di sini x-nya sama dengan 1. Sudah ketemu pembuat 0 seperti ini, kita buat garis bilangan. Negatif 3, di sini angka 1. Kemudian, karena di sini tandanya lebih besar sama dengan, maka di sini bulatnya adalah bulat penuh. Harus diperhatikan ya. Kemudian kita coba masukkan angka di antara negatif 3 sama 1. Kalian boleh coba angka berapa saja, kecuali negatif 3 dan 1. Saya coba angka 0 ya. Negatif 3 kali 0, 0 tambah 9, 9. 0 dikurangi 1, negatif 1. 9 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif. Nah, kita masukkan ke situ ya. Nah, kemudian saya
coba angka 2 kalian masukkan ke sini, ternyata hasilnya positif. Yang kurang dari negatif 3, misalkan kalian ambil negatif 4, boleh dicoba kalian masukkan ke sini, hasilnya juga positif. Nah, karena dia lebih besar dari 0, maka mana yang memenuhi? Kita ambil yang daerah positifnya, yaitu ini dan ini. Jadi, penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 3, atau X lebih besar sama dengan 1. Mudah bukan? Untuk contoh pertidaksamaan nilai mutlak, tipe soal kedua, contoh kedua, di sini misalkan, tentukan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2X dikurangi 1 kurang dari X plus 2. Kedua ruas ada tanda mutlak, jelas kedua ruas bernilai positif. Jadi kita bisa menggunakan kuadrat kedua ruasnya. Jadi kita kuadratkan dulu sehingga menjadi 2X dikurangi 1 kuadrat kurang dari X plus 2 kuadrat. Kemudian kita jadikan sama dengan 0, kurang dari 0 ya, atau ruas kanannya kita jadikan 0, sehingga 2X min 1 kuadrat dikurangi X plus 2 kuadrat. Ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Maka dia menjadi A plus B dikali dengan A min B. Kemudian kurung kecilnya kita buka, 2X min 1 tambah X plus 2 dikali 2X min 1, negatif kali X, negatif kali plus 2, negatif 2. Sehingga menjadi 3X tambah X, 3X, negatif 1 tambah 2 plus 1. 2X dikurangi X, X, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, pembuat nolnya adalah 3X plus 1, kemudian X min 3, maka X-nya sama dengan negatif 1/3. Jadi kan ini 3X sama dengan negatif 1, sehingga X-nya sama dengan negatif 1/3, atau X-nya sama dengan 3. Kemudian kita buat garis bilangan, negatif 1/3, di sini angka 3. Nah, sama halnya seperti tadi, karena di sini kurang dari, maka di sini tandanya adalah bulat tidak penuh atau bulat kosong ya. Kemudian kita coba masukkan angka ke ini, ke sini. Kalian boleh masukkan angka berapa selain negatif 1/3 atau 3. Di sini saya coba angka 0. 0 saya masukkan ke sini ya. 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. 0 dikurangi 3, negatif 3. 1 kali negatif 3, negatif. Kemudian kalian boleh coba angka 4, kalian coba masukkan. Ternyata ketika dimasukkan angka lebih dari 3, hasilnya adalah positif. Kemudian ketika dimasukkan angka yang kurang dari negatif 1/3, kalian masukkan ke sini, hasilnya adalah positif. Maka mana yang memenuhi? Karena kurang dari 0, maka daerah yang memenuhi adalah daerah ini. Sehingga penyelesaiannya kita bisa tuliskan negatif 1/3 kurang dari X kurang dari 3. Jadi karena dia di antara negatif 1/3, maka di antara negatif 1/3 dan 3, maka kita bisa tuliskan negatif 1/3 kurang dari X kurang dari 3. Gimana? Cukup mudah kan untuk mengerjakannya? Tipe soal ketiga, di mana ruas kiri memuat tanda mutlak sedangkan ruas kanan berupa fungsi biasa. Nah, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, ini bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak, kemudian cara yang kedua bisa juga kita kerjakan dengan grafik nilai mutlak. Kenapa tidak bisa menggunakan kuadrat? Karena ruas kirinya ini tidak ada tanda mutlak, jadi kita tidak bisa memakai kuadrat kedua ruas. Karena syarat untuk menggunakan kuadrat kedua ruas jika kedua ruas bernilai positif. Maka, cara yang akan kita gunakan adalah dengan definisi nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak tipe soal ketiga, contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Mutlak 2X dikurangi 3 lebih besar sama dengan X min 1.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan definisi ya. Pembuat 0 nilai mutlak untuk 2x dikurangi 3 adalah, jadi di sini kita sama dengan 0 dulu, kemudian 2x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 3 per 2. Ini untuk apa sih? Untuk menuliskan ke definisi. Jadi ini kita definisikan dulu yang tanda mutlaknya. Nah, seperti ini kan masih ingat? Jika tidak ingat, kalian boleh lihat video konsep nilai mutlak. Nanti linknya saya berikan. Nah, membuat 0 tujuannya untuk ini loh. Jadi, akan didefinisikan menjadi 2, yaitu 2x dikurangi 3 jika x-nya lebih besar sama dengan 3 per 2. Kemudian akan bernilai negatif 2x dikurangi 3 jika x-nya kurang dari 3 per 2. 3 per 2 kita beri batasan ya. Jika kurang dari 3 per 2, maka kita menggunakan definisi yang negatif. Jika lebih dari 3 per 2, kita menggunakan definisi yang positif. Nah, sekarang untuk x kurang dari 3 per 2, kita kembalikan ke soal, di mana soalnya berbunyi, mutlak 2x dikurangi 3 lebih besar sama dengan x min 1. Tetapi di sini, yang ini kita gunakan definisi yang negatif, yaitu negatif 2x dikurangi 3 lebih besar sama dengan x min 1. Sehingga negatif 2x dikurangi negatif kali negatif plus 3 ya, lebih besar sama dengan x min 1. Sehingga 2x, yang ada x-nya kita pindah ke ruas kiri, yang tidak ada x-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi di sini x jadi negatif x, plus 3 jadi negatif 3. Sehingga negatif 2x dikurangi x negatif 3x lebih besar sama dengan negatif 4. Maka x-nya, karena dibagi oleh negatif 3, maka tandanya berubah ya. Yang tadinya lebih besar, maka berubah menjadi kurang dari sama dengan, sehingga x-nya kurang dari sama dengan 4 per 3. Kita buat garis bilangan. Di sini, x-nya harus kurang dari 3 per 2. Sedangkan x yang memenuhi adalah 4 per 3. Ini tandanya bulat kosong karena di sini kurang dari saja. Kemudian di sini kurang dari sama dengan kita berikan bulat penuh ya. 4 per 3 memenuhi tidak? Ya, 4 per 3 memenuhi. Jadi daerah yang memenuhi kedua-duanya adalah kurang dari 4 per 3. Kemudian untuk yang B, dia lebih besar dari 3 per 2. X lebih besar sama dengan 3 per 2. Dari definisi ya. Kita kembalikan ke soal. Kemudian mutlak ini kita gunakan definisi yang positif, yaitu 2x dikurangi 3 lebih besar sama dengan x dikurangi 1. Kemudian kita selesaikan, sehingga 2x dikurangi 3 lebih besar sama dengan x min 1. Yang ada x-nya kita ke ruas kiri, yang tidak ada x kita ke ruas kanan. Jadi di sini negatif x, negatif 3 jadi 3 ya. Sehingga x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini 3 per 2-nya kita berikan bulat penuh. Kemudian angka 2 berada di sebelah sini ya. Bulat penuh juga. Nah, ini kan lebih besar dari 3 per 2. Lebih besar dari 2. Berarti mana yang memenuhi? Nah, inilah daerah yang memenuhinya. Kemudian, kita gabungkan dari penyelesaian A dan penyelesaian B. Penyelesaian A adalah kurang dari 4 per 3. Kemudian penyelesaian yang B adalah lebih besar dari 2. Nah, ini merupakan penyelesaiannya, sehingga penyelesaian dari 2x min 3 lebih besar sama dengan mutlak 2x min 3 lebih besar sama dengan x min 1 adalah x kurang dari sama dengan 4 per 3 dan x lebih besar sama dengan 2. Paham ya?